Ya, puji Tuhan, shalom, selamat malam. Yes. Saya bersyukur, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya boleh diberi kesempatan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan. Ya, saya percaya kita semua yang hadir rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, amin. Jadi sebenarnya tidak peduli siapapun yang berdiri di tempat ini. Semua hamba Tuhan, para pendeta, kami semua adalah manusia yang dipakai Tuhan tentunya. Jadi bukan pikiran kami, bukan kehendak kami yang mau diberitakan, tetapi firman Tuhan, amin. Oleh sebab itu jangan dengar siapa yang berkata-kata di tempat ini, tetapi dengarkan apa kata firman Tuhan yang disampaikan, amin. Puji Tuhan, kita masuk kepada sharing firman Tuhan. Ya, judul sharing firman Tuhan yang ingin saya sampaikan buat kita malam hari ini, saya kasih tema support system. Sudah pernah mendengar kata ini atau sudah pernah membaca kata ini? Udah ya, iya. Support system atau sistem pendukung. Support system itu adalah merupakan orang atau kelompok orang. Jadi orang atau kelompok orang yang ada di sekitar kita yang bisa memberikan dukungan, baik dukungan secara praktis atau secara emosional. Jadi ketika kita memiliki support system, itu artinya kita memiliki orang-orang yang bisa kita percayai dan bisa kita andalkan untuk menolong, untuk membantu kita, khususnya dalam keadaan susah. Ini perlu, kita membutuhkan orang di sekitar kita. Dan setiap orang itu membutuhkan support system. Sekali lagi saya katakan, semua orang membutuhkan support system. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa berhasil dalam satu hal, seorang diri tanpa membutuhkan orang lain. Pasti ada orang-orang, kalau kita lihat orang-orang yang sukses, orang-orang berhasil dalam hidupnya, pasti ada orang-orang di sekitarnya yang memberikan dukungan di dalam kehidupannya. Ada orang-orang yang membantu di dalam pekerjaannya. Seorang bos mendirikan perusahaan gak mungkin dia bisa sukses sendiri. Dia membutuhkan karyawan. Oleh sebab itu bagi kita pun kita memerlukan support system. Secara umum support system itu bisa berupa keluarga kita, bisa mungkin sahabat kita, atau bisa juga sebagai pasangan hidup kita, atau yang saya katakan tadi mungkin ada atasan di dalam kantor kita. Tetapi lebih khusus lagi di dalam komunitas gereja, kita memerlukan gembala, kita memerlukan mentor, kita memerlukan siapa lagi? Pembina, kita memerlukan komunitas di sekitar kita untuk menjadi support system bagi setiap kehidupan kita. Dan puji Tuhan, di gereja kita, Abalov KBC Jamblang ada sarana-sarana seperti ini. Di gereja kita disediakan komsel, komunitas. Di gereja kita ada apa lagi? Pementoran, ada kompak, apalagi ada pemuritan. Semua sarana ini adalah usaha, adalah bentuk kepedulian dari para penatua, dari para pemimpin, bahkan seluruh hamba Tuhan. Usaha dan kepedulian untuk apa? Untuk memberi dukungan kepada jemaat. Supaya dapat bertumbuh dengan benar di dalam suatu gereja. Puji Tuhan di gereja kita ada komunitas, ada pementoran, ada kompak, ada pemuritan. Oleh sebab itu kita harus dapat menghargai, kita harus dapat merenungkan kehidupan kita bahwa ketika kita berada di komunitas gereja, ada komunitas, ada mentor-mentor, ada para pembina, kita harusnya mengucap syukur. Kalau kita boleh bertahan sampai hari ini, saya percaya itu ada pengaruh, ada dampak yang diberikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya setiap jemaat itu semakin dewasa di dalam imannya dan kuat untuk dapat menghadapi setiap tantangan dan pergumulan dalam hidup ini. Gereja kita Abalov KBC Jamblang bukan sekedar mengumpulkan orang sebanyak mungkin di tempat ini, tetapi tujuannya lebih utama adalah supaya setiap orang yang tertanam di gereja ini dapat dimuridkan, dapat didewasakan.
dapat dibawa untuk mengenal Tuhan dengan benar. Di dalam Kejadian 2 ayat 18, ayat firman Tuhan udah ada di slide, jadi bisa dibaca di slide ya. Kejadian 2 ayat 18 berkata begini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat firman Tuhan ini berada dalam Kejadian 2 ayat 18. Pernah baca kisah dalam Kejadian? Kejadian 2 ini saat manusia pertama, Adam, diciptakan oleh Tuhan, ditempatkan di Taman Eden. Apa yang terjadi ketika Adam di Taman Eden? Kehidupannya itu berada dalam persekutuan dengan Allah. Kehidupan Adam ketika ada di Taman Eden, keadaannya penuh damai sejahtera. Kehidupan Adam ketika ada di Taman Eden tidak ada pergumulan. Segala kebutuhan terpenuhi di dalam kehidupan Adam di Taman Eden. Tapi Tuhan berfirman apa? Tidak baik seorang diri. Adam gak mengalami persoalan kehidupan, tetapi Tuhan bilang gak baik dia seorang diri. Ini perenungan buat kita semua. Keadaan-keadaan kita hari ini, kita gak bisa menganggap bahwa kita ini sedang baik-baik saja. Firman Tuhan katakan, tidak baik kita seorang diri. Artinya kita membutuhkan orang-orang di sekitar kita sebagai support system. Tuhan lebih tahu keadaan manusia dan Tuhan tahu bahwa manusia itu membutuhkan orang-orang di sekitarnya. Jadi kita nggak bisa membanggakan diri. Atau mungkin ada orang yang berkata begini, ya udahlah nggak butuh orang lain. Yang penting Tuhan saja sudah cukup sebagai support system. Nggak bisa. Seperti contoh di dalam 1 Raja-Raja, slide selanjutnya, 1 Raja-Raja ayat 19, 1 Raja-Raja 19 ayat 1-4. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Selanjutnya, maka takutlah Elia, di sini Elia, maka takutlah Elia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian apa? Ia ingin mati. Katanya cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kalau Bapak Ibu Saudara baca kisah tentang Elia ini di dalam pasal yang ke-18. Elia ini dipakai Tuhan luar biasa. Dia mengalahkan para nabi Baal. Pada waktu itu kalau dibaca pada pasal yang ke-18 sebelumnya. Pada waktu itu dia mengalahkan para nabi Baal itu 450 orang. Seorang diri Elia mengalahkan 450 para nabi Baal. Bahkan sampai membunuhnya. Tetapi keesokan ketika Isabel mengetahui hal ini, Isabel ini adalah istri dari Raja Ahab. Dan Isabel ini memang penyembah berhala. Para nabi Baal itu adalah orang-orangnya dari Isabel. Jadi ketika dia mendengar bahwa Elia membunuh 450 orang para nabi ini, Isabel ini menjadi kesal dan marah. Dan dia menyuruh orang untuk berkata kepada Elia dengan ayat tadi. Bahwa Elia diancam. Elia bisa kehilangan nyawa. Mendengar ancaman dari Isabel, Elia menjadi takut. Ayat 3 tadi, maka takutlah Elia. Karena ketakutannya Elia melarikan diri. Bahkan di dalam pelariannya dia berkata apa? Di dalam ayat 4, ia ingin mati. Untung Elia gak bunuh diri. Kalau dia bunuh diri ceritanya lah jadi beda. Artinya begini, di tengah-tengah tertekan hidupnya, tengah-tengah ancaman, Elia pun itu sempat lemah. Elia juga bisa berputus asa.
tertekan dalam hidupnya. Siapa sih Elia? Elia itu terkenal nabi yang dipakai luar biasa oleh Tuhan. Dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Urapannya luar biasa. Tetapi kedengar ancaman dari Isabel, dia takut. Pingin mati rasanya. Ini menunjukkan bahwa siapapun kita membutuhkan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Kita nggak bisa menganggap ya udah Tuhan saja yang menjadi support system. Aku mengandalkan Tuhan. Iya, kita mengandalkan Tuhan dan Tuhan akan kirimkan orang-orang di sekitar kita. Jadi kita nggak bisa seorang diri. Kita membutuhkan orang-orang di sekitar kita. Kita membutuhkan support system. Siapapun kita, baik itu para pemimpin, PKS, hamba Tuhan sekalipun, para pelayan di tempat ini, kita membutuhkan orang-orang di sekitar kita sebagai support system. Slide selanjutnya. Mengapa kita perlu support system? Yang pertama, mengapa kita perlu support system? Karena yang pertama kita memerlukan dukungan di dalam pertumbuhan iman kita. Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 27. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak percaya bahwa ia seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Jadi ketika Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia bertobat. Dan setelah Paulus bertobat, dia berusaha untuk menggabungkan diri dalam suatu komunitas jemaat. Tetapi ternyata di ayat firman Tuhan katakan, para jemaat itu gak percaya sama pertobatan Paulus. Mereka takut kepada Paulus. Sehingga banyak yang menolak dia. Dan firman Tuhan katakan di ayat tadi, hanya Barnabas yang mau menerima Paulus. Dan akhirnya Barnabas membawanya kepada rasul-rasul. Kemudian slide selanjutnya. Lalu Kisah Para Rasul 11 ayat 25 sampai 26. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu selama 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang, di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi hanya Barnabas yang mau menerima Rasul Paulus. Dan mereka akhirnya tinggal bersama-sama selama 1 tahun. Firman Tuhan katakan, Barnabas itu akhirnya menjadi support system bagi Rasul Paulus. Coba kalau Barnabas gak menerima Paulus, mungkin ceritanya juga akan beda. Paulus dikucilkan dari gereja. Paulus dikucilkan dari komunitas orang percaya. Selama 1 tahun tinggal bersama, Paulus mendapat support dari Barnabas bersama dengan jemaat-jemaat di Antioquia. Dan itulah yang akhirnya membuat Paulus terus bertumbuh di dalam imannya. Slide selanjutnya kita akan lihat bagaimana perjalanan rohani seseorang. Ini perjalanan rohani seseorang ya. Yang pertama adalah ketika kita mengambil keputusan untuk percaya, kemudian dibaptis. Langkah selanjutnya adalah kita menyembah. Ada penyembahan kepada Kristus ditandai dengan ibadah. Dan selanjutnya kita harus tertanam dalam persekutuan, berjemaat. Baru ada pertumbuhan dan melayani Tuhan memberi dampak. Dari hal ini kita bisa menyimpulkan kenapa kalau kita lihat ya di dalam setiap gereja atau di dalam gereja kita. Ada orang-orang yang kita lihat sudah mengaku percaya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tetapi ternyata hidupnya gak bertumbuh. Dan akhirnya lama-kelamaan menghilang dari peredaran. Tidak lagi ada di gereja, tidak lagi ada di dalam komunitas. Kenapa? Karena tidak mengalami persekutuan atau tidak memberi hidup untuk tertanam berjemaat di dalam gereja lokal. Percaya kepada Yesus sih iya, dibaptis sih iya, beribadah sih iya. Tetapi ibadahnya
ke gereja GPP, gereja pindah-pindah. GJJ, gereja jalan nggak tertanam, makanya nggak bertumbuh. Kehidupan rohani seorang harus ada baptisan, ibadah, dan tertanam. Baru bisa berbuah dan memberi dampak. Selanjutnya, kita bisa lihat di skala angle scale. Ini Bapak Ibu Saudara bisa lihat di Google. Bagaimana pertumbuhan iman. Nah, pertumbuhan iman seseorang itu seperti sebuah anak tangga. Di sini bahasa Inggris ya, nggak ada terjemahan. Karena saya cuma cari di Google jadi nggak bisa diterjemahin. Nah, di posisi yang paling nomor 1 itu adalah bagaimana seseorang tidak punya kesadaran akan Allah. Tidak ada kesadaran akan Allah. Baru step kedua, ya ada orang-orang yang sedikit punya kesadaran tentang Tuhan. Dan selanjutnya ada orang-orang yang ada sentuhan dengan Injil atau mendengar tentang Injil. Mulai mendengar tentang Injil. Ketika mulai mendengar Injil, langkah selanjutnya keempat, mulai ketertarikan kepada Yesus. Baru mulai menyelidiki tentang Yesus, baru mulai memahami kebenaran Yesus, dan akhirnya mulai memahami kebenaran di dalam Kristen, sampai kepada penerimaan kebenaran tentang Kristen. Kita langsung loncat ke 10. Baru langsung ke 10, keputusan untuk menyerahkan hidup kepada. Nah, di sini orang memberi diri untuk dibaptis. Di tanda orange ya. Keputusan untuk menyerahkan hidup percaya kepada Yesus. Disinilah orang menjadi Kristen, memberi hidup dibaptis. Tetapi perjalanan atau pertumbuhan iman gak sampai di situ. Langkah selanjutnya mulai dari 11, mulai ada tumbuh keyakinan percaya di dalam keputusan yang dia ambil. Kemudian langkah selanjutnya harus mengalami perubahan hidup. Baru selanjutnya juga di poin ke-13, langkah 13, mulai belajar dasar-dasar iman. Kemudian sampai kepada 14, belajar disiplin rohani. Kemudian 15, menjadi saksi membagikan hidup. Dan yang terakhir 16, bertumbuh terus semakin bertumbuh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan mulai dari yang ke-11 sampai ke-14 itu ada anak panah. Kalau yang 10 itu kan bagaimana kita mengambil keputusan untuk berserah percaya kepada Yesus menjadi orang Kristen. Tetapi mulai dari tangga ke-11 sampai 14 itu, di mana kita menumbuhkan keyakinan, terus mengalami perubahan hidup, belajar disiplin rohani, belajar dasar-dasar iman. Poin 11 sampai 14 di sini, itu membutuhkan support system. Itu yang saya katakan tadi, nggak heran orang sudah mengaku percaya, dibaptis, beribadah, tapi akhirnya menghilang. Kenapa? Karena di proses 11 sampai 14 itu dia nggak punya support system. Dari poin 11 sampai 14 ini, itu sama aja dengan seorang bayi rohani. Ketika seorang mengaku percaya di poin 10, 11, 12, 13, dia jadi bayi rohani. Dia mau belajar tentang kebenaran, dia mau mengalami perubahan hidup. Nah, seorang bayi gak bisa berjalan sendiri. Harus ada orang di sekitarnya untuk mendukung, membantu dia, memberikan dia pemahaman yang benar. Supaya dia boleh semakin dewasa, semakin kuat, semakin bertumbuh, semakin mandiri di dalam imannya. Coba kita renungkan di dalam, khususnya di dalam gereja kita lah. Kenapa anak-anak muda khususnya ya, sebagian besar sulit untuk tertanam di gereja,
sulit bertumbuh di dalam gereja. Kenapa? Karena anak-anak muda punya pergaulan, komunitas, punya teman-teman nongkrong lebih banyak di luar gereja daripada di gereja. Coba tanya anak-anak muda, kalau teman sekolah, teman mainnya ajak nongkrong, dia lebih pilih ke gereja atau ke teman-temannya? Pengaruh teman-temannya tentu lebih dekat daripada komunitas gereja. Nah, ini usaha gereja bagaimana caranya supaya anak muda benar-benar punya komunitas dan teman tongkrongan di dalam gereja. Makanya saya agak heran, ada di dalam teman-teman suka nongkrong bilang begini, hari-hari di gereja, Senin ke gereja, Selasa gereja, Rabu gereja, doa malam, Kamis komsel, Jumat lagi gereja, Sabtu lagi harus ke gereja. Hidupku setiap hari di gereja. Dalam hati saya katakan, emang kenapa kalau di gereja terus? Kalau nggak di gereja mau kemana? Bingung dengan orang-orang sekarang. Mendingan jadi full timer aja katanya. Ya udah bagus. Orang kok nggak suka berada di dalam lingkungan gereja. Firman Tuhan katakan lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Karena di dalam gereja lah kita memiliki komunitas dan support system untuk menjaga iman kita. Setiap kita membutuhkan support system. Kita butuh gembala, kita butuh mentor, kita butuh pemuritan, pembinaan. Kita butuh orang-orang yang bisa menunjukkan kelemahan-kelemahan kita. Sehingga kita bisa dinasehati, sehingga kita bisa ditegur mungkin. Sehingga kita bisa dibentuk, sehingga bisa menopang kehidupan kita, membangun hidup kita supaya kita semakin terus dapat bertumbuh. Jadi itu yang pertama, kenapa kita membutuhkan support system? Karena yang pertama kita membutuhkan dukungan di dalam pertumbuhan iman. Kemudian yang kedua, mengapa kita membutuhkan support system? Yang kedua, karena kita membutuhkan dukungan untuk pengembangan potensi. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 2 dan 4 dan 7, di situ kita bisa lihat. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Kemudian ayat 4, oleh karena disuruh oleh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Ayat 7, ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Kita perhatikan mulai ayat 2, ayat 4, dan ayat 7 selalu ada kata Barnabas dan Saulus, Barnabas dan Saulus, Barnabas dan Saulus. Ketika Barnabas menerima Paulus, artinya Paulus menjadikan Barnabas itu sebagai support system. Ada pendampingan dari seorang yang bernama Barnabas. Sehingga kemanapun Barnabas pergi, diajaklah Paulus. Ada pendampingan, ada pementoran yang dilakukan oleh Barnabas terhadap Paulus. Selanjutnya, slide selanjutnya, Kisah Rasul 13 ayat 13. Lalu Paulus dan kawan-kawannya. Pertanyaannya, Barnabasnya kemana nih? Tadi Barnabas dan Paulus, Barnabas dan Paulus, Barnabas dan Paulus. Sekarang Paulus dan kawan-kawannya. Kemana nih Barnabas? Ketika Barnabas sudah mementoring Paulus, akhirnya Paulus dapat mengembangkan potensi dalam hidupnya, sehingga Paulus bisa menemukan pelayanannya sendiri. Paulus bisa belajar dari Barnabas, sehingga dia bisa melakukan pelayanannya seorang diri. Dan dia membentuk tim pelayanannya. Begitu terus selanjutnya. Karena di dalam Kisah Rasul, slide selanjutnya. Ya, inilah perjalanan rohani dari
seorang bernama Paulus. Ketika dia bertobat, percaya kepada Yesus, dia memberi diri dibaptis, dia beribadah, dia tertanam di dalam gereja di Antioquia. Dan ketika dia tertanam, dia mendapat support system oleh Barnabas, dia semakin bertumbuh. Dia berbuah. Dan akhirnya di ayat Kisah Rasul 13 tadi dan ayat 13, dia akhirnya bisa melakukan pelayanan kepada Kristus. Dia bisa beri dampak. Ketika dia mengalami pertumbuhan, dia bisa berbuah dan akhirnya bisa berdampak. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat firman Tuhan ini, Tuhan berfirman kepada seorang yang bernama Ananias. Pada waktu itu ketika Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Paulus kan menjadi buta. Kemudian Tuhan menyuruh Ananias untuk pergi menumpangkan tangan kepada Paulus dan berdoa kepada Paulus. Sebab firman Tuhan berkata gini, sebab orang ini adalah Paulus, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Karena memang dari semula ketika Tuhan bertemu dengan Paulus, Tuhan sudah ingin menjadikan Paulus sebagai alat, sebagai pelayan Tuhan. Paulus akhirnya terpanggil menjadi hamba Tuhan. Tetapi Paulus gak bisa langsung pergi melayani, gak bisa. Proses dalam kehidupannya apa? Dia harus mengalami proses yang namanya pembentukan. Ya itu tadi, bersama Barnabas, tertanam di dalam gereja, semakin hari semakin bertumbuh. Dia dimentoring, dia dimuridkan oleh Barnabas. Dan setelah itu, Kisah Rasul 13 ayat 13 tadi, dia bisa melakukan pelayanannya. Dia bisa membangun atau mengembangkan potensi dalam dirinya karena dia memiliki teladan seorang mentor dari seorang yang bernama Barnabas. Jadi Paulus belajar dari teladan hidup pelayanan yang dilakukan oleh Barnabas. Sehingga Paulus berhasil dalam pelayanannya. Paulus mengalami perkembangan hidup, tidak hanya pertumbuhan iman, tetapi berkembang di dalam potensi diri yang membuat Paulus berhasil dan dipakai Tuhan melayani dengan luar biasa. Dan kalau Bapak Ibu Saudara tahu, sebagian besar di dalam Perjanjian Baru itu ditulis oleh Rasul Paulus. Yang kita bisa baca sekarang di Alkitab Perjanjian Baru, sebagian besar itu ditulis oleh Rasul Paulus. Bahkan doktrin-doktrin inti dari iman kekristenan itu asalnya dari Rasul Paulus. Selanjutnya kita coba lihat salah satu video animasi. Bersama tim kita bisa jadi pemenang. Ya, dari ilustrasi ini namanya support system. Kita nggak bisa berhasil dalam segala satu hal pun tanpa bantuan dari orang lain. Oleh sebab itu, biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian lewat perenungan firman Tuhan hari ini, biar kita boleh menjadi perenungan buat kita semua bahwa kita tidak bisa berhasil seorang diri. Kita memerlukan support system, kita memerlukan dukungan dari orang-orang lain. Kita membutuhkan pementoran, kita membutuhkan pembinaan. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita ditempatkan di bawah Tuhan di dalam persekutuan khususnya di gereja ini. Kita di sini memiliki komunitas para mentor, ada orang-orang percaya yang dikirimkan oleh Tuhan di sekitar kita. Kita harus bersyukur. Orang-orang yang ada di sekitar kita ini itu bukan kebetulan, itu adalah utusan Tuhan tempatkan di sisi kita untuk membentuk kita. Di tengah komunitas kita, di tengah-tengah kompak kita. Itu adalah orang-orang pilihan yang Tuhan tempatkan di sisi kita untuk membentuk kita. Jadi harusnya kita bersyukur untuk anugerah ini. Dan mungkin bagi yang masih belum punya pementoran atau pemuritan atau yang belum punya komunitas, mari kita membawa diri kita mau tertanam. Karena itu sebagai bagian dari sikap iman kita harusnya. Kalau kita mau bilang percaya kepada Tuhan, mau bertumbuh,
mau semakin dewasa, kita harus mengambil keputusan untuk mau menyerahkan diri tertanam. Karena seperti saya katakan tadi, gereja ini bukan sekedar mengumpulkan orang sebanyak mungkin. Tapi lebih tujuan utama adalah supaya orang dibawa ke sini dimuridkan. Dibawa untuk ketemu Tuhan. Dibawa untuk semakin mengenal Tuhan. Supaya dia bisa bertumbuh di dalam imannya. Dan selanjutnya dia boleh menjadi saksi. Kita di sini memiliki komunitas para mentor, orang-orang percaya di sisi kita sebagai support system untuk dapat menjaga, menopang, dan menolong setiap kita sehingga kita dapat terus melangkah dalam iman di dalam hidup ini. Membentuk kita, mendewasakan kita. Menjadikan kita seorang pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ya, puji Tuhan, inilah sharing firman Tuhan yang saya bisa bagikan. Saya serahkan kepada Mami Soeng.